Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 458. Benar itu? Yang pakai kitab berapa nomor? 431. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ammal hiqdu fahuwal intiwa'u alal adawati wal baghdha'i wat taqatu'i wa huwa qabihun madmumun li'annahu yuntijul hasada wat tahajura wa tatabbu'al awrati. Wa ammal hiqdu, adapun sifat dendam, fahuwal intiwa'u alal adawati, maka dia itu perwujudan atas permusuhan, wal baghdha'i, dan kebencian, wat taqatu'i, dan memutuskan tali persaudaraan. Wa huwa qabihun madmumun, dan sifat dendam itu sangat buruk dan amat tercela. Li'annahu yuntijul hasada wat tahajuro, karena sifat itu akan melahirkan hasad, wat tahajuro, dan pertengkaran, wa tatabbu al aurati, dan dibongkarnya keburukan orang lain. Udah tuh, jelas. Kenapa sifat hikdun itu termasuk salah satu sifat buruk yang harus kita hilangkan dari hati kita? Karena biasanya karena ada dendam itu akan lahir permusuhan dan kebencian, dan ujung-ujungnya akan saling memutuskan hubungan. Kagak negor pisan, saudara sama saudara pada kagak negor, pada kagak mau main. Penyebabnya karena ada sifat dendam. Makanya itu sangat buruk.
Dan ujung-ujungnya karena bermusuhan, karena saling benci, ujung-ujungnya timbullah sifat hasad. Kagak seneng kalau orang yang dia benci dapat anugerah dari Allah. Ujung-ujungnya begitu dah. Dan yang parahnya lagi, saling membongkar aibnya masing-masing. Bang Tony gedeg sama Bang Sarip. Udah tuh, kemana aja, ngobrol sama siapa aja, habis Bang Sarip dikumbah aibnya, semua dibicarain. Hah? Jangankan aib yang kecil, yang gede, yang kecil, semua dibongkar semua. Penyebabnya karena ada kebencian dan sifat dendam di hati. Ntar Bang Sarip begitu juga, karena gedeg sama Bang Tony, habis dah diumbar kesalahannya. Harusnya sesama orang muslim itu saling menutupi keburukan orang lain, ini malah nyari-nyari kesalahan orang lain. Itu penyebabnya karena punya sifat dendam. Gimana Ustaz? Cukup itu? Kiai, nambahin Kiai. Harusnya yang namanya orang Islam itu al-muslim, akhul muslim, saling menguatkan, saling menolong, saling menyayangi. Ini malah musuhan, malah memutuskan silaturahmi, malah saling umbar kesalahan orang lain. Itu penyebabnya karena punya sifat dendam di hati. Makanya harus kita buang. Mang Tong Eng gedeg sama Ustaz Badrun. Apa Ustaz? Udah pasti. Iya, lagi akur mah. Rahasia semua ditutup rapat-rapat, jangan sampai kesalahan teman kita ditahuin sama orang lain. Begitu muncul sifat gedegnya, habis udah. Ustad doang gelarnya. Apalagi emang dari dulu kemana-mana berdua. Begitu musuhan, begitu muncul kebencian di hatinya, habis sudah. Makanya sampai kita juga dibilangin tuh, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kalau pengen tahu keburukan seseorang, jangan tanya orangnya langsung, tanya musuhnya. Karena musuhnya paling apal keburukannya. Apal. Itulah kenapa harus kita buang tuh sifat kebencian di hati kita, sifat dendam dari hati kita. Karena harusnya sesama muslim harus menutupi kekurangan orang lain, bukan malah diumbar. Harusnya saling menyayangi, jangan sampai saling bermusuhan. Ini mah namanya doang orang Islam. Apalagi kadang-kadang sama orang lain mah kita kayak saudara, giliran sama saudara sendiri sampai kayak musuh. Jangan sampai tuh. Jelas tuh, Kiai namanya nggak cukup. Mang Sarip kali, Mang Sarip susah diri, Pak Ketua namanya cukup. Buang tuh ya. Apaan?
Ya kalau bisa mah kalau sama orang lain aja kita sebegitu dekatnya, apalagi sama saudara, kudunya mah gitu. Jangan sampai terbalik. Cuma memang biasanya begitu ya. Kalau yang jauh mah keciumnya harum, wangi, yang deket yang kita cium busuknya mulu gitu. Jangan dongeng ya. Ntar lagi gede ke Nusa Badun, habis Nusa Badun rasanya dibongkar semua. Lu kan kagak tahu aslinya Nusa Badun begitu dah. Qala alaihi salatu wassalamu la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa talatin. Faman hajara akhahu fawqa talatin famata dakhalan nar. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa talatin. Tidak boleh bagi seorang muslim dia tidak menegur saudaranya, marah dengan saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari aja kagak boleh, bagi sebulan. Sampai udah lebaran masih kagak mau akur juga, masih berantem aja. Ya sama aja. Negor kagak gitu. Nggak boleh tuh. Tidak boleh bagi seorang muslim dia marah kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajaro akhahu fawqa talatin. Orang yang marah kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Famata, kemudian dia meninggal dalam keadaan marah. Dakholan naro, dia pasti masuk neraka. Lagi mana yang kalau sampai tahunan marahnya. Ini 3 hari aja. Kalau lebih dari 3 hari dia meninggal masih dalam keadaan marah sama saudaranya. Saudara banyak ya. Yang pertama saudara kandung. Yang kedua saudara seagama. Yang ketiga saudara sebangsa dan setanah air. Yang keempat saudara sesama manusia. Itu saudara kita semua. Apaan? Ya pokoknya semua sesama manusia. Kalau sampai kita meninggal dalam keadaan hati kita marah sama seseorang, dakholan nar, maka dia pasti masuk neraka. Jangan sampai itu. Apalagi zaman sekarang timbang gara-gara beda pilihan habis pada berantem. Apa Ustaz? Cuma gara-gara beda pendapat, habis pada musuhan, gontok-gontokan. Padahal kalau lihat hadis ini, kalau dalam keadaan marah, kemudian dia meninggal, dakholan naro, pasti masuk neraka. Gimana sih? Apa? Kagak ada bau surganya. Emang mau begitu? Tetep aja Mang Adi, biar kata sebentar go, jangan ampe dah langsung neraka. Meskipun pada akhirnya masuk surga, tetep aja jangan ampe kalau bisa mah. Jangan kan sampai masuk. Kita kena sedikit panasnya aja udah kagak kuat. Udah tuh. Jangan sampai tuh. Beda pendapat boleh. Apalagi beda pendapatan mah boleh banget. Jangan sampai itu bikin jadi kita musuhan sama orang lain.
Ya kalau bisa mah jangan sampai marah sama orang lain mah, itu qobihun madmumun, itu sifat yang sangat buruk dan sangat tercela. Meskipun cuma sebentar. Gitu. Ini mau mentang-mentang di sini, yang penting jangan lebih dari 3 hari. Kagak juga tetap. Kalau bisa mah jangan sampai kita marah sama orang lain. Gitu. Meskipun cuma sebentar. Gitu. Tetap aja. Hah? Roman lihat amat pengen marah sih. Karena tadi ngerinya, karena kita punya kebencian di hati kita, punya dendam di hati kita, ujung-ujungnya memutuskan silaturahmi, ujung-ujungnya jadi punya hasad, ujung-ujungnya jadi suka ngumbar kesalahan orang lain. Gitu. Itu yang ditakutin kayak gitu, merembet ke yang lain jadinya, gara-gara sifat hikdunnya itu. Udah tuh, jelas ya? Pak Ketua nambahin nggak? Cukup? Kiai? Apalagi mas dara, gitu. Kudunya yang namanya mas dara mah gitu. Lebih deket, kayak kita deketnya sama orang lain, gitu. Lebih dari itu. Memang kadang-kadang yang musuhan saudara sih. Apa aja deh. Sama orang lain mah jarang-jarang ketemunya. Sama saudara yang ketemu mulu jadi berantem mulu. Malam yakunil mahjuru mutajahiron bil ma'asi wa nahahul hajir. Selama yang dimarahin itu bukan orang yang terang-terangan mengerjakan maksiat dan kemudian dicegah oleh orang yang marah. Walam yantahi, tapi dia tidak mau berhenti. Boleh marah, boleh. Tapi marahnya kalau kita ngelihat ada orang maksiat di tempat umum, kita tegur, masih ayo baik ngerjain, baru dah boleh marah itu. Malam yakunil mahjuru mutajahiron bil ma'asi. Wanahahul hajiru walam yantahi. Udah ditegur, diancam, masih kagak mau berhenti juga maksiatnya, boleh tuh dimarahin meskipun lebih dari 3 hari. Selain alasan ini nggak boleh kita marah lebih dari 3 hari. Kagak mau negor, dipanggil juga romana melengos saja gitu. Pakai ngomong lagi, mulai saat ini gua kagak bakal nginjek rumah lu lagi gitu. Ribet gak bisa nginjeknya. Naik dulu kita ke atas gitu. Udah tuh. Jelas. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbaro fanada bisautin rafi'in. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbaro. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Fanada bisautin rafi'in, maka beliau berbicara dengan nada yang sangat lantang, dengan suara yang sangat lantang. Faqala, maka beliau bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imana ila qalbihi. Wahai orang-orang yang Islamnya cuma di lidah, tapi keimanannya tidak meresap sedikit pun ke hatinya. Wahai orang-orang yang Islamnya cuma di lidah dan keimanannya tidak meresap ke dalam hatinya. Ini panggilan buat orang-orang yang masih suka marah sama orang lain. Yang namanya orang Islam tadi tuh
al muslim akhul muslim yashuddu ba'duhum ba'dun. Namanya orang muslim itu harusnya saling menguatkan. Kalau ada orang Islam yang berantem mulu, itu berarti Islamnya cuma di lidah dan kagak masuk ke hati pisan imannya. Apa? Iya. Rata-rata kita semua ini begini masih. Islamnya masih ngaku-ngaku doang. Apa Ustaz? Masih gede sih sama orang lain. La tu'dul muslimina. Jangan kamu menyakiti orang muslim lain. Jangan sekali-kali menyakiti orang muslim yang lain. Wala tu'ayyiruhum. Dan jangan kamu celak mereka. Wala tatabba'u auratihim. Jangan kamu bongkar aib-aib mereka. Jangan kamu bongkar keburukan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurati akhihil muslimi tatabba'allahu auratahu. Karena orang yang sering mengumbar kesalahan saudaranya yang muslim, tatabba'allahu auratahu, pasti aibnya, kesalahannya akan dibongkar oleh Allah. Orang yang sekarang suka membongkar kesalahan orang lain, suka ngomongin kesalahan orang lain, itu nanti akan dibongkar aibnya oleh Allah. Mau itu di akhirat atau di dunia, pasti suatu saat akan dibongkar oleh Allah. Apalagi di akhirat mah ditonton semua manusia. Tapi sebelum di akhirat, di dunia dulu pasti. Kalau kita sering ngomongin kejelekan orang lain, kalau kita sering bongkar aib orang lain, nanti kita bakal ngalamin. Pasti aib kita akan dibongkar oleh Allah. Diperlihatkan keburukan kita. Wa man tatabba'allahu auratahu fadhahahu walau fi jawfi rihlihi. Dan orang yang aibnya dibongkar oleh Allah pasti akan disingkap semuanya, sekalipun dia di dalam persembunyiannya. Jangan berani-beranian. Apa ya nih? Apalagi saudara, apalagi emang teman kita, sahabat kita. Meskipun kita tahu banget, tetap kalau bisa kita tutupin aibnya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Kalau bisa. Emang sengaja ini mah. Pagi-pagi pakai datang. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Ngancem romana. Ustaz Badun, genengan semalam, mengancam dari rumah. Pengen cerita. Udah tuh. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jangan sampai ya. Dan itu penyebabnya satu tadi. Karena kita punya sifat dendam. Awalnya punya sifat dendam, akhirnya bermusuhan, saling membenci, saling memutuskan silaturahmi, muncul sifat hasad, dan akhirnya saling membongkar kesalahan orang lain, kesalahan masing-masing. Udah, penyebabnya punya sifat dendam. Makanya harus kita buang tuh sifat hikdun itu, sifat dendam itu kita buang dari hati kita. Kalaupun emang ada saudara kita yang ngerjain kesalahan,
kalaupun ada saudara teman kita yang ngerjain keburukan, ya jangan diumbar. Kita nasehatin langsung ke orangnya, kita omongin langsung. Gitu. Baru tuh yang bener. Ini mah bilangin ke orangnya kagak, yang ada malah diomongin kemana aja. Gimana? Balas dendam. Kemarin dia ngomongin gua karena gantian. Mumpung lagi ada modalnya ini. Lagi ada bekalnya. Ya jangan sampai. Itu yang kedua ya, sifat hikdun. Kemarin yang pertama sifat hasad. Yang kedua sifat hikdun, dendam. Wa ammal kibru fahuwa ta'azumun yansha'u an ru'yati syakhsi nafsahu fawqa ghairihi. Dan adapun sifat kibir, fahuwa ta'azumun, itu rasa besar, merasa besar yang muncul dari pandangan seseorang bahwa dirinya lebih dari orang lain. Gitu. Kibir yaitu seseorang merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Yang ganteng merasa bahwa dirinya lebih ganteng dari orang lain. Yang kaya, yang jelek jarang, yang sombong merasa bahwa dia lebih jelek dari orang lain. Enggak ada itu mah, enggak. Yang ada gue yang jelek, gue ngerasa lebih ganteng aja udah. Yang kaya ngerasa bahwa dia lebih dari orang lain. Yang punya ilmu ngerasa bahwa ilmunya lebih dari orang lain. Yang rajin ibadah ngerasa bahwa ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Itu kibir tuh. Perasaan besar yang muncul dari pandangan bahwa dirinya lebih dari orang lain dalam segala hal. Dan ini biasanya penyakit kibir ini nyerangnya orang alim yang banyak ilmunya sama orang yang rajin ibadahnya, sama banyak hartanya. Itu biasanya tuh kibir. Orang alim ngerasa bahwa dia ilmunya lebih banyak. Lu kan kagak tahu apa-apa. Abang Adi merasa lebih, merasa punya lebih banyak ilmu dibanding orang lain, merasa bahwa ibadah dia udah lebih banyak dibanding orang lain. Itu kibir. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Sa'asrifu an ayati, akan aku palingkan dari ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, orang-orang yang merasa sombong, merasa besar di muka bumi ini tanpa ada hak sedikit pun baginya. Udah tuh, jelas Ustadz. Makanya biasanya kalau orang udah sombong, udah susah dibilanginnya. Kita bilang-bilangin emang dia Ustadz, tukang ngajarin orang. Kita ajarin emang robana ibadahnya banyakan dia, rajinan dia. Kita nasehatin emang hartanya banyakan dia. Repot tuh. Dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Sehingga susah. Orang kalau udah sombong, udah ngerasa lebih baik dari orang lain, susah dibilanginnya.
Apa tuh nih? Apa? Kiai, nampin Kiai. Cukup. Selesai diri kali? Enggak. Pak Ketua. Wal makna amna'uhum anit tafakkuri fi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima minal ayati wal ibari. Maknanya yaitu aku jauhkan mereka dari berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran. Udah tuh. Wa qala ta'ala kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah Allah tutup semua hati orang yang merasa sombong dan merasa besar. Ditutup hatinya sehingga amanah nasihat sulit nerimanya. Ya gimana mau nerima nasihat? Emang dia ilmunya banyak, ibadahnya banyak. Yang bilangin Ustadz baru kemarin, masih muda ongkoh, kagak bakal nerima. Lu tahu apa sih? Kan banyakan gue makan garamnya. Bangga banget makan garam doang gue. Kamu mantap. Babe dibilangin sama Sarip, paling dilepe, yeah. Kagak bilangin gue, yeah. Apa mor? Ya kadang begitu emang penyakit kita, ngerasa bahwa diri kita lebih tahu dibanding yang lain gitu. Lebih banyak ilmunya, lebih banyak ibadahnya gitu. Kebanyakan kita penyakitnya begitu. Penyakit orang-orang ngaji ya begitu, ngerasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka ditutup hatinya oleh Allah sehingga buat nerima nasihat itu meskipun benar sulit nerima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Rawahu Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sifat kibir meskipun hanya sebesar biji sawi. Kalau seperti itu, sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih terdapat sifat kibir meskipun hanya sebesar atom yang terkecil. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuh, buang tuh sifat takabur jauh-jauh dari hati kita. Perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Makanya dulu Tuan Syekh Abdul Qadir ngajarin kita tuh untuk menerapkan sifat tawadu harus dilatih. Yang pertama, kalau kita ketemu bocah kecil, kita yakini bahwa diri kita lebih rendah dari dia. Dia mah masih muda, masih kecil. Kalaupun punya dosa, dosanya masih dikit. Saya mau udah tuaan, udah banyakan dosanya. Gitu. Ketemu sama yang kecil begitu. Ketemu sama yang tua, dia mah udah tuaan, udah banyakan ibadahnya. Saya mah masih muda, ibadah saya baru sedikit begitu. Lebih rendah lagi kita merasanya.
Ketemu sama yang punya ilmu, dia mah punya ilmu. Kalaupun ibadah, ibadahnya berdasarkan ilmunya. Saya mah nggak punya ilmu. Ibadah yang saya kerjain tidak berdasarkan ilmu. Saya lebih rendah dari dia. Ketemu sama yang orang bodoh, dia mah bodoh. Kalaupun dia maksiat itu karena ketidaktahuannya, karena dia nggak tahu hukumnya. Saya mah padahal udah tahu hukumnya tapi masih ngerjain aja. Kita ngerasa bahwa diri kita lebih rendah. Apa? Sampai ketika kita bertemu dengan orang kafir, orang non-muslim, kita anggap diri kita lebih rendah. Siapa tahu dia menanti menjelang akhir hayatnya dikasih hidayah oleh Allah sampai masuk Islam. Ketemu orang Badar juga begitu. Siapa tahu dia sekarang Badar, ntar pas udah tuanya dikasih hidayah oleh Allah, dia taubat sehingga jadi orang benar. Saya yang sekarang tukang ngaji kan nggak tahu ke depannya apa tetap begini, apa ntar dirubah oleh Allah. Gitu. Sehingga kita selalu merasa bahwa diri kita lebih rendah dibanding orang lain. Apa? Bukannya malah rasa sombong, orang Badar buat lu. Orang kayak gua apa? Badran lagi. Pakai alhamdulillah lagi. Alhamdulillah saya mah. Apa begini? Tanamkan itu kalau ketemu anak kecil tadi, dia mah dosanya dikit. Saya mah udah tuaan, udah gedean, dosa saya banyakan. Ketemu yang tuaan, dia mah ibadahnya udah banyakan. Saya mah masih muda, ibadah saya baru sedikit begitu. Terus seperti itu kita latih. Agar sifat sombong itu hilang dari hati kita. Apa Ustaz Diri? Gitu Ustaz. Dilatih itu. Dia mah biar zikirnya dikit tapi melek. Saya mah zikir doang banyak. Pules mulu. Kan begitu. Jadi kita selalu merasa diri kita lebih rendah dibanding orang lain. Apa Mor? Mentang-mentang ngaji tiap malam, mentang-mentang sholatnya udah rapi, lama, memandang orang lain, rumahnya udah kecil aja. Jangan sampai tuh. Buang sifat kayak gitu dari hati kita. Itu kibir. Jelas. Bang Budin namain nggak? Cukup. Pak Ketua, cukup udah. Wa qila la yatakabbaru illa kullu wadi'in wa la yatawaddu'u illa kulli rafi'in. Ada ulama yang berkata, hanya orang hina yang memiliki sifat sombong, yang menganggap dirinya besar. Hanya orang hina, hanya orang rendah yang menganggap dirinya besar. Dan hanya orang mulia yang menganggap bahwa dirinya lebih rendah dibanding yang lain. Nah, tinggal diukur aja. Kalau kita masih punya sifat sombong di hati kita, masih merasa diri kita lebih baik dari orang lain, berarti diri kita masih hina. Kadang-kadang zaman sekarang repot juga sih. Kita nerapin sifat tawadu dibilang pencitraan. Apa Pak Sarif? Ya meskipun gak usah peduli sama komentar orang sih. Yang penting tugas kita mah selalu merasa bahwa diri kita lebih rendah dibanding orang lain. Udah tuh. Hanya orang hina yang merasa dirinya lebih besar dari orang lain, dan hanya orang mulia yang merasa bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain. Tinggal diperiksa hati kita masing-masing. Seringan merasa rendahnya, apa seringan merasa lebih baiknya? Seringan merasa besarnya? Kalau Bang Jamal mau nggak usah ngerasa besar, emang udah besar dia.
Udah tuh, jelas. Cukup. Wa'lam annal kibro awwalu ma'syiyatin usiyallahu biha. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya sifat kibir merupakan maksiat pertama yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kibir adalah maksiat pertama yang dilakukan oleh hamba Allah. Qala ta'ala wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika kami perintahkan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu maka mereka langsung sujud. Illa iblisa kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia merasa besar. Itu maksiat yang pertama. Ya karena iblis ngerasa bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Dia mah api, Adam mah cuma dari tanah. Iblis ibadahnya udah puluhan ribu tahun. Malaikat semuanya dia yang ngajarin. Tiba-tiba suruh hormat sama manusia. Ogah, enggan. Ini juga memunculkan pemahaman bahwa kibir itu pun salah satu artinya adalah menolak ketika diajak berbuat baik. Itu kibir. Iblis diperintahkan untuk hormat kepada Nabi Adam, sebenarnya itu salah satu perbuatan baik. Makanya kibir pun artinya salah satunya menolak ketika diajak berbuat baik. Bang Yani diajak ngaji, ogah. Enggak besok saya masuk kerja. Itu kibir. Mang Tong Eng diajak ngaji sama Ustaz Badrun kagak mau. Itu kibir. Menolak ketika diajak berbuat baik. Gimana Ustaz? Faman takabbara usyaku ay yusyarika iblisa fi uqubatit tardi wal bu'di wal adabil ladzi la akhiralah. Maka orang yang memiliki sifat kibir, merasa besar, ditakutkan dia akan menerima siksaan, dia akan bareng-bareng dengan iblis dalam menerima siksaan dalam bentuk diusir oleh Allah, dijauhkan dari Allah, dan siksaan yang tidak ada akhirnya. Orang-orang yang punya sifat kibir takutnya nanti bareng-bareng sama iblis disiksanya dengan diusir, dijauhkan dari Allah, dan diberikan siksaan yang tidak ada akhirnya. Karena tadi itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Mithqala habbatin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sifat kibirnya. Udah tuh. Emang mau apa? Bareng-bareng sama iblis disiksanya. Gimana Bang Kismono? Jelas itu udah cukup. Bang Budin lagi, Bang Budin nambahin. Kau jawaban kali. Nah ini diem aja. Lagi pada ngerasain. Itu tadi hikdun ada, ini kibir mana ada. Ongkoh emang penyakit orang ngaji, penyakit orang ibadah ya. Kibir penyakitnya. Kadang-kadang gitu. Fala yu'manu alaihi min su'il khotimati. Maka dia tidak aman sedikit pun dari su'ul khotimah.
Orang yang masih punya sifat kibir dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Wal'iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Jelas? Cukup itu udah? Bang Tony, nambahin nggak? Susah tadi kali, nambahin. Lah, duduk turun aja kita jadinya ini. Bang Adi, Bang Adi, Bang Ajudin, apa? Masih kagak juga, Bang Yani kali, Bang Yani. Dah. Hah? Berasa. Aduh, penyakit kita semua. Wa ammal ujubu, adapun sifat ujub, fahuwa takabburun yahsulu fil batini min takhayyuli kamalin fi ilmin au amalin. Adapun ujub yaitu sifat kibir yang muncul di batin seseorang min takhayyuli kamalin fi ilmin au amalin, dari anggapan kesempurnaan ilmunya atau amal perbuatannya. Ujub itu merasa bahwa ilmu kita sudah sempurna atau amal perbuatan yang kita kerjakan sudah sempurna, udah cakep banget. Itu ujub. Membanggakan ilmu yang dia punya dan membanggakan amal perbuatan yang dia kerjakan, itu ujub. Apa Bang Yani? Jelas itu, bisa sendiri nambahin. Pak Ketua, cukup. Mang Pudin udah paham itu? Apa Bang Adi? Paham udah? Paham. Pakai ngomong, orang mah kayak gua apa kalau sholat gitu. Ngerasa bahwa sholatnya udah sempurna gitu. Orang mah kayak gua apa gitu. Kalau sedekah gitu. Atau di hatinya dah, perasaan kagak ada orang lain yang sedekahnya kayak gua banyaknya gitu. Itu ujub. Apa mau dia? Hah? Kagak diucapkan, cuma di hati doang, ya sulut fil batin nih. Begitu ngelihat orang masukin ke tanggok 2.000, ya sedekah 2.000 di hati. Abang Adi, itu ujub, perasaan kibir yang muncul dalam batin seseorang karena anggapan sempurnanya ilmu atau amal perbuatannya. Kan susah diri dengar saya baca kitab. Baca kitab artinya begitu. Orang kayak gua dong artinya gitu. Ujub. Udah tuh. Wa fassara aidan bi annahu isti'zamun ni'mati warrukunu ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilallah ta'ala. Dan ada juga ulama yang menafsirkan ujub itu
bi annahu isti'zamun ni'mati warrukunu ilaiha. Menganggap agung sebuah nikmat dan terpaku kepadanya, ma'anisyani idhofatiha ilallah ta'ala, serta lupa menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. Mengagungkan nikmat dan terpaku kepada nikmat, juga lupa menyandarkannya kepada Allah. Apa mantap? Hah? Contohnya. Nggak banyak banget mengaji. Alhamdulillah. Sekarang gue udah bisa bangun rumah, udah bisa beli mobil, beli motor. Anak-anak gue kuliahnya udah bertinggi-tinggi. Berkat usaha gue semua itu. Hah? Apanya? Lupa Tuhannya. Tidak menganggap bahwa itu anugerah dari Allah. Merasa bahwa semua nikmat yang dia miliki itu boleh hasil kerja keras dia, boleh usaha dia, kebisaan dia. Tidak menganggap bahwa itu anugerah dari Allah. Sholat bisa rapi, bisa sedekah, bisa ngaji. Dia anggap ini semua emang kebisaan dia, kemampuan dia, bukan anugerah dari Allah. Apa Ustaz? Biar butut-butut begini kayak boleh dengkul, modal dengkul ini. Butut padahal. Iya. Udah tuh. Begitu Bang Haji. Pokoknya semua asal kita meyakini bahwa itu boleh kita, itu kebisaan kita, kemampuan kita, ujub itu udah. Gue liatin rezeki lu lancar amat sih. Lah, emang zikir gue dikit. Iya. Hah? Dia merasa bahwa yang dia dapatkan bukan anugerah dari Allah. Boleh dia wirid, boleh dia zikir, boleh dia usaha. Itu. Apa Bang Sarip? Kayak Satiri ngajarin bocah pada paham. Nah, siapa dulu gurunya? Siapa? Tahu. Mancing dapat ikan banyak banget kan. Siapa dulu yang bikin empannya? Itu ujub semua itu. Apa Budin? Merasa itu boleh kebisaan dia karena kemampuan dia, usaha dia. Lupa kalau itu semua anugerah dari Allah. Itu ujub. Isti'zamun ni'mati warrukunu ilaiha ma'anisyani idhofatiha ilallah. Lupa menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. Apa Ustaz? Pakai nanya kan abis turun khutbah, tadi gimana khutbah gua? Cakep kan? Siapa dulu yang konsep? Apa Ustaz?
Iya. Kebanyakan kita kan lupa itu. Dapat anugerah apa aja, bisa dapat apa aja. Lupa kalau itu anugerah dari Allah. Yang punya ilmu, dia merasa bahwa ini boleh dia belajar. Lupa kalau ilmu itu anugerah dari Allah. Yang bisa ibadah, dia merasa emang dia yang mengerjakan. Lupa kalau itu digerakkan oleh Allah. Yang dapat duit, dapat rezeki, lupa kalau itu diberikan oleh Allah. Dia anggap itu boleh usaha dia, boleh dia dagang, boleh dia kerja. Itu sifat ujub. Cuma memang jarang yang sadar. Rata-rata kita begono. Apa? Iya, tetap kita tanamkan keyakinan di hati kita. Kita bisa latihan pun karena badan kita digerakkan oleh Allah. Begitu maju. Pemain bola hebat banget. Dia latihan tiap hari. Biar nggak ujub, dia yakini lagi. Saya bisa latihan ini pun karena digerakkan oleh Allah. Karena dikasih tenaganya oleh Allah. Gitu. Orang bisa punya ilmu banyak, dia belajar. Dia yakin lagi, saya bisa belajar ini pun karena digerakkan oleh Allah. Kita bisa berangkat ke tempat ngaji, berangkat ke sekolah, ya emang karena digerakkan oleh Allah. Dikasih kekuatannya oleh Allah. Begitu Mang Haji. Kita dagang pun ya begitu kan, dikasih kemampuan untuk dagang oleh Allah. Orang-orang yang beli dagangan kita digiring oleh Allah. Kan semuanya dari Allah jadinya, anugerah Allah. Cuma kadang-kadang kita lupa. Apa? Apa Mang Haji? Ya ini makanya lagi dibilangin. Gitu. Mau sulit kalau belum dibiasain punya keyakinan seperti itu sulit. Gitu. Apa Bang? Makanya terus dibiasain, tanamkan keyakinan itu, tuh, dilatih. Tapi yakin lagi kita bisa begini pun ya karena memang digerakkan oleh Allah, dikasih kemampuan oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam talatun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Rawahu Tabrani wal Bazzar wal Baihaqi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, talatun muhlikatun, ada 3 hal yang sangat merusak. Syuhun muta'un, yang pertama sifat pelit yang diturutin. Wahawan muttaba'un, yang kedua keinginan yang diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. 3 tuh yang bikin kebanyakan kita celaka. Sifat pelit yang diturutin, yang kedua kepengenan yang diikutin, yang ketiga sifat ujub seseorang terhadap dirinya. Rawahu Tabrani wal Bazzar wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi. Dah, cukup tuh.
Tiga tuh ya. Yang pertama hikdun, sifat dendam. Yang kedua kibir, merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain. Yang ketiga ujub, merasa bahwa apapun yang kita dapatkan, yang kita kerjakan, semuanya boleh kita karena kemampuan kita. Lupa kalau itu anugerah dari Allah. Dah. Sebelum saya tutup, Kiai, kalian nambahin Kiai, cukup. Pak Ketua kali, Ustaz Diri, Bang Budin kali, dah. Pengajudin, Sabarun kali, Sabarun, Bayani, cukup. Dah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk membersihkan hati kita. Dan kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.